Shalom pemuda-pemudi GPDI Tunggul Permanu. Teman-teman bersukacita hari ini. Haleluya. Coba sebelum kita mulai ibadah kita mau kasih high five temannya. Oke. Kita mau bersukacita dan memuji nama Tuhan. Langsung saja kita mau mulai ibadah kita. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau merasakan bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua karena anugerah Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita mau pujikan lagu ini dari awal, bahwa penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
sampai hari ini itu semua juga karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji mempermuliakan nama-Mu, berikanlah kami anak-anak muda-Mu ini sukacita yang besar, dan kami serahkan jalannya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan teman-teman. Aku minta tolong buat teman-teman yang di belakang bisa maju ke depan. Kita mau penuhi bangku 3 ini. Ayo maju semuanya. Kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau nyanyikan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku saat ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganku Tuhan mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah, awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita mau pujikan lagu ini lebih semangat lagi, bahwa Tuhanlah gunung batu kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku,
memuji nama Tuhan? Kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Amin. Kita mau tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dan dekatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan mahu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan mahu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama siapa? Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, saatnya para pemudi atau cewek-cewek bisa maju ke depan untuk memuji nama Tuhan.
ada pujian dari pemudinya, kita harus selalu bersandar sama Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan Yesus. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan kita. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kita, menolong dalam sesakku. Pun meskipun Kau belum, kan tetap menyembah-Mu. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kami lalai Tuhan, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku, di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa
beban ini Tuhan, semua bebanku. Menantikan jawaban, tolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup, tolong dalam sesaku. Ampun meskipun Kau belum, kan tetap menyembah-Mu. Bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku mau berserah padamu Tuhan, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Bukan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu, di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Ya Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Kami mau selalu bersandar pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus Saudari VV untuk berdoa dan mimbar saya serahkan kepada yang bertugas. Anak-anak muda-mudi remajamu di tempat ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan masuki firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan kami dapat melaksanakan apa yang Engkau firmankan melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu dapat menjadi teguran dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biar lagu-lagu pujian kita membawa pengharapan dalam kehidupan kita. Memang seringkali tidak dapat kita pungkiri, ya kalau pujian itu bisa dan mampu menguatkan iman kita. Di saat kita lemah, di saat kita galau, di saat kita hadapi tekanan berat, kalau kita bernyanyi akan memberi kekuatan. Asalkan nyanyinya memuji Tuhan.
Bahkan kadang nyanyian dunia pun juga bisa membuat kita joget, ya lupa masalah kita. Karena kekuatan sebuah nyanyian, apalagi kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, di situ ada kuasa Allah, ada kekuatan daripada Tuhan. Sekalipun Tuhan katakan belum, ya pujian katakan aku akan tetap bernyanyi sampai ada pengharapan di dalamnya. Dalam pujian itu ada kekuatan, dalam pujian itu ada semangat yang membangkitkan iman kita. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Kita buka dalam Injil Yohanes 3. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan belajar dari kehidupan Nikodemus. Ya. Injil Yohanes 3, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 10 dulu. Kita akan baca bergantian, saya ayat yang pertama, nanti teman-teman yang kedua, dan bergantian selanjutnya. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Ya, sampai di situ terlebih dahulu teman-teman ya. Kita akan belajar dalam kehidupan Nikodemus. Ya, Nikodemus ini dikatakan seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini bukan orang sembarangan, teman-teman ya. Dia adalah seorang yang menguasai tentang hukum Taurat. Karena di sini dikatakan seorang pemimpin agama. Ya, kalau kita tahu seorang pemimpin agama pada waktu itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Ya, di lingkungannya, dimanapun dia berada, dia disegani. Orang-orang Yahudi tahu bahwa dia adalah pemimpin mereka. Nikodemus ini pemimpin mereka yang hafal atau yang menguasai tentang kebenaran firman Allah, yang menguasai hukum Taurat pada waktu itu. Bisa dikatakan orang yang berpengaruh di antara orang Yahudi, orang yang penuh hikmat. Ya, Nikodemus juga seorang peneliti firman Tuhan, seorang yang paham akan firman Tuhan. Tapi di saat Nikodemus ini belajar tentang kebenaran firman Allah, belajar tentang hukum Taurat, menjadi pemimpin agama Yahudi, ternyata ada beberapa hal yang masih mengganjal dalam pikirannya. Dia masih ingin, belum terima jawaban yang melegakan hatinya selama dia menjadi pemimpin agama Yahudi, selama dia mempelajari hukum Taurat. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang dia nggak tahu jawabannya. Dan ketika itu
Yesus lagi ngetren-ngetrennya pada zaman itu ya. Dan Nikodemus memberanikan diri untuk datang kepada Yesus. Gampangannya, sekalipun Yesus pada waktu itu lagi ngetren ya, lagi FYP terus. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan Nikodemus mungkin pengalamannya jauh ya. Yesus mungkin baru-baru FYP, Nikodemus sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah menjadi seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus baru-baru saja muncul. Ya, tetapi karena ada pertanyaan, karena ada kerinduan untuk Nikodemus mendapatkan jawaban yang lebih lagi dalam kehidupannya, dalam iman pribadinya terkhusus ya, dalam kehidupan Nikodemus, dia beranikan diri untuk datang. Dia tidak menganggap dirinya mampu dengan hikmat yang dia miliki, tetapi dia menyingkirkan kesombongannya, menyingkirkan segala kekuatan, kemampuan, hikmatnya, menyingkirkan segala egonya, kemudian datang kepada Yesus. Bukankah kita sering seperti itu teman-teman ya? Dengan kekuatan kita ingin menyelesaikan segala permasalahan kita. Kita gunakan kekuatan kita gunakan hikmat kita. Kita lupa mengandalkan Tuhan. Atau kita malu, sebenarnya kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Rindu untuk menerima jawaban yang daripada Tuhan atas segala persoalan, permasalahan, pergumulan kita. Tetapi kita malu, aku masih mampu kok menyelesaikannya. Aku bisa dengan hikmatku untuk menyelesaikannya sendiri. Itu tidak dilakukan oleh Nikodemus. Sekalipun Nikodemus seorang ahli, seorang yang sudah hafal tentang firman Allah dengan berpengetahuan yang tinggi, bisa dikatakan lebih tinggi daripada Yesus, tetapi dia hilangkan itu semua kerinduannya untuk datang kepada Yesus. Mungkin dia juga tahu respon banyak orang, ya sekitarnya orang-orang Yahudi mungkin mengejek dia ketika dia datang kepada Yesus, mempermalukan dia. Apa sih? Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi kok malah datang kepada Yesus? Siapa Yesus? Dia orang yang baru muncul dalam pelayanan. Itulah sebabnya bisa dikatakan kenapa Nikodemus datang pada waktu malam-malam berjumpa dengan Yesus. Kenapa malam-malam? Yang pertama mungkin dia ya biar enggak banyak orang tahu. Ya aku datang kepada Yesus, nanti lah banyak orang tahu, bisa juga respon mereka jelek kepada reputasinya Nikodemus. Dia datang kepada Yesus pada malam hari. Bisa juga diartikan kenapa dia datang di malam hari, karena dia ingin bertemu pribadi dengan Yesus. Karena dia tahu kesibukan Yesus di siang hari, banyak sekali dikerumuni orang dalam pengajarannya. Mungkin ketika Nikodemus datang di siang hari bertanya kepada Yesus, dia enggak akan menemukan jawaban yang dia rindukan, yang dia inginkan. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah tenang, ketika Yesus sudah santai, Nikodemus datang secara pribadi kepada Tuhan. Ada waktu yang dikhususkan untuk Nikodemus datang kepada Tuhan. Sebuah pelajaran lagi dalam kehidupan kita, ketika kita rindu datang kepada Yesus, berilah waktu kita yang terbaik. Persiapkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kita bisa benar-benar berjumpa dengan Yesus, untuk kita bisa benar-benar ketemu dengan Yesus dan mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Ketika Nikodemus sudah ketemu dengan Yesus, kita bisa melihat imannya Nikodemus di ayat yang kedua. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dari kata-kata Nikodemus ini dapat kita ketahui bahwa Nikodemus sudah memiliki bibit iman, bibit percaya kepada Yesus. Dia punya iman, dia mengerti. Ya, dari apa yang mungkin dia pelajari selama ini dalam hukum Taurat, dia tahu bahwa apa yang dikerjakan Yesus
Apa yang dilakukan Yesus adalah datang dari Allah. Mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus adalah datangnya dari Allah. Dari situ akhirnya Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ketika Yesus berkata seperti itu, mulai Nikodemus bingung. Mungkin dalam sepanjang hidupnya ini yang saya cari. Apa maksudnya Tuhan dalam kehidupan saya? Ini yang selama ini mengganjal dalam hati saya. Saya ingin dapat jawaban dari Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan tadi Nikodemus datang khusus kepada Tuhan di malam hari. Mengkhususkan waktu untuk dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi yang nyambungnya Nikodemus adalah lahir baru secara jasmani, secara fisik. Bagaimana Mas Rangga bisa masuk ke rahim ibunya lagi, terus dilahirkan lagi, sudah besar? Gak mungkin Tuhan, yang muncul dalam pemikiran Nikodemus adalah pemikiran secara jasmani. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan di ayat selanjutnya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang didapatkan Nikodemus, di sini saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah hal kelahiran baru. Ya, dalam ayat 3 sampai ayat 5 tadi, bagaimana Yesus katakan, kalau orang mau melihat kerajaan Allah, setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Saya akan bacakan bagi teman-teman di terjemahan lain ya, terjemahan yang bahasa sehari-hari. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Kemudian ini jawaban Nikodemus, masakan orang dewasa dapat lahir kembali? Kata Nikodemus kepada Yesus, mungkinkah ia masuk kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menjawab, sungguh benar kataku ini, kalau orang tidak dilahirkan dari air dan dari roh Allah, orang itu tak dapat menjadi anggota umat Allah. Ayat yang ke-6, saya bacakan langsung di bahasa sehari-hari teman-teman ya. Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, tetapi secara rohani dilahirkan oleh roh Allah. Jadi manusia secara jasmani, seperti saat malam hari ini kita ada, itu dilahirkan dari orang tua, dari rahim ibu kita masing-masing. Tetapi secara iman rohani, kita dilahirkan oleh roh Allah. Ya, jadi kalau tidak dilahirkan, di situ tadi dikatakan ayat kelima, kalau tidak dilahirkan dari air dan roh Allah, orang itu tidak dapat menjadi anggota umat Allah. Enggak dapat menjadi anggota umat Allah, enggak dapat menjadi anggota kerajaan Allah kalau mereka tidak dilahirkan kembali. Lebih spesifik Yesus katakan kalau mereka tidak dilahirkan dari air dan roh. Itulah sebabnya pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus dibaptis dalam air. Kenapa? Bukan aturan dari manusia. Ya, bukan aturan dari manusia, tapi Yesus sendiri yang ngomong. Jadi kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat menjadi anggota umat Allah. Tidak dapat dilahirkan baru, kalau dalam Alkitab bahasa yang kita bawa masing-masing. Jadi air, dilahirkan dari air, itu adalah baptisan air yang kita kerjakan. Dari baptisan itu melambangkan bagaimana hidup kita yang lama, kita kubur dalam air,
dan kita keluar menjadi yang baru. Firman Allah yang berkata. Terus apakah yang belum dibaptis bisa lahir baru, Omoni? Bisa. Karena lahir baru adalah, kita lihat pengertian terlebih dahulu tentang lahir baru. Apa sih lahir baru itu? 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan kembali nanti ke ayat ini teman-teman ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pengertian lahir baru menurut suratan Korintus adalah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi yang belum dibaptis jangan berkecil hati, aku gak bisa lahir baru atau aku gak bisa jadi anggota kerajaan Allah. Bukan seperti itu teman-teman ya. Yang belum dibaptis pun tetap bisa lahir baru. Karena kita punya hal yang lama dan hal yang baru. Di sini dikatakan yang lama itu sudah berlalu dan yang baru yang datang. Itu namanya lahir baru. Terus apakah yang sudah dibaptis bisa kembali kepada kehidupan yang lama? Bisa. Kalau dia tidak menjaga kelahiran barunya, ya dengan dibaptis tadi, dari pembaptisan air tadi, dia akan kembali kepada kehidupan yang lama. Tetap bisa. Jadi ketika kita dibaptis adalah syarat bagaimana kita adalah apa ya? Lek ngarani bingung. Kita dibaptis, kita bisa lahir baru. Kalau kita tidak menjaga itu, kita bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi yang sudah dibaptis juga harus lebih lagi setia, harus lebih lagi menunjukkan ini aku lahir baru. Yang lama sudah harus benar-benar berlalu dan sekarang adalah kehidupan yang baru. Yang belum tetap bisa lahir baru, yang lama tak tinggalkan yang baru. Karena di sini dikatakan ayat yang ke-17, jadi siapa yang sudah baptis, bukan ya. Jadi bukan dikatakan siapa yang sudah baptis dia hidup baru, bukan. Di sini dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi kita semua yang percaya di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi bukan barang siapa yang sudah dibaptis, ia adalah ciptaan baru, bukan hanya itu. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Apakah harus dibaptis, Umoni, anak-anak Tuhan, dengan air? Firman Allah katakan tadi jelas, ya, itu sebagai tanda kita. Apakah harus dibaptis? Ya. Kenapa? Karena kalau nanti menikah diperlukan. Bukan untuk itu ya. Terkhusus adalah hati kita. Aku mau dibaptis karena aku mau meninggalkan hidupku yang lama. Dan mau hidup yang baru. Aku belum dibaptis enggak apa-apa. Tetap aku mau tinggalkan hidup yang lama. Dan aku mau hidup yang baru. Karena aku percaya kepada Kristus. Itu yang penting. Ya. Yang penting di sini adalah kita lahir baru, meninggalkan yang lama dan memulai hidup yang baru. Ya, kembali kepada Yohanes tadi, Injil Yohanes 3. Kalau kita hidup di dalam Kristus dilahirkan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nikodemus, kembali kepada Nikodemus, dia enggak mengerti, masakan aku harus kembali ke rahim ibuku. Tapi ayat yang ke-6, Yesus jelaskan setiap orang yang yang masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Jadi harus dilahirkan baru di dalam Kristus. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu
dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Nah, di sini dikatakan engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu. Yesus mulai katakan seperti itu. Dan dari penjelasan-penjelasan selanjutnya, Yesus katakan bahwa dilahirkan baru itu penting dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi anggota kerajaan Allah. Ya, bukan hanya lahir dari air, tapi juga dari roh. Roh di sini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Jadi ada dua macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan air yang kita kerjakan. Yang kedua adalah baptisan dari Roh Kudus, yaitu urapan dari Roh Kudus. Dua hal ini yang Allah inginkan ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Dari dua baptisan itu akan menghasilkan kehidupan yang baru, yang dikuasai oleh Roh Allah, yang akan menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran firman Allah. Kembali kepada Nikodemus, pertemuan dengan Yesus ini membawa kelahiran baru dalam kehidupan Nikodemus. Imannya Nikodemus semakin naik, imannya Nikodemus semakin dikuatkan, imannya Nikodemus semakin dimantapkan bahwa ia percaya kepada Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membawa kehidupannya yang gelap menuju kepada terang. Kehidupannya yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Jadi ketika kita bertemu dengan Yesus, sediakan waktu untuk Tuhan datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Pertemuan kita dengan Yesus harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dari gelap menuju kepada terang. Dari hal-hal yang lama menuju hal-hal yang baru. Itulah lahir baru. Dan itu yang didapatkan oleh Nikodemus. Dia meninggalkan kehidupan yang lama dan dia hidup yang baru. Yang kedua, poin yang kedua, apa yang didapatkan Nikodemus? Menjaga hidup tetap baru. Ketika kita sudah lahir baru, tugas kita selanjutnya adalah menjaga hidup kita. Untuk kita tetap lahir baru. Untuk kita tidak kembali kepada yang lama. Karena seperti saya katakan tadi, sekalipun kita sudah dibaptis dengan air, bahkan sekalipun kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan kita lahir baru, kita bisa ternyata kembali jatuh ke dalam kehidupan kita yang lama. Kita baca ayat yang ke-20 dan 21. Yohanes 3. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi hal yang selanjutnya yang didapat Nikodemus adalah menjaga hidup tetap baru, menjaga hidup tetap ada di dalam Allah. Ya, menjaga hidup ada tetap di dalam terang. Bukan kembali lagi ke dalam gelap. Karena orang-orang yang berbuat jahat itu membenci terang, tidak dapat datang kepada terang. Supaya kalau dalam gelap perbuatan-perbuatannya yang jahat itu enggak nampak. Tetapi orang-orang yang sudah dilahirkan baru adalah orang-orang yang melakukan hal yang benar, yang datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bagaimana kita bisa menjaga hidup tetap baru adalah kita melakukan perbuatan yang benar, datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan firman Allah. Jadi ketika kita sudah dilahirkan baru,
Maka apa yang kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan terang. Perbuatan-perbuatan yang baru. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Yang sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan lagi perbuatan-perbuatan gelap. Bukan lagi perbuatan-perbuatan jahat. Bukan lagi pemikiran-pemikiran yang negatif. Tetapi hal-hal yang positif yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ini yang didapat Nikodemus, dua hal ini. Kita mau belajar juga dua hal ini. Kita sudah dilahirkan baru. Bukan hanya karena kita sudah dibaptis, tetapi Korintus tadi katakan dalam siapa yang ada di dalam Kristus. Saya yakin teman-teman di sini percaya kepada Kristus, berharap penuh kepada Kristus. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, kita berjumpa dengan Kristus, disitulah kelahiran baru kita dapatkan. Harus kita kerjakan. Dan menjaga hidup untuk tetap baru harus kita lakukan. Galatia 5 ayat yang pertama. Kita akan baca. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ketika kita sudah lahir baru, mari sama-sama kita belajar untuk berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Berdiri teguh di dalam Allah, ya, supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang lama. Ya, kita tidak lagi hidup dalam perbuatan yang lama. Tapi kita mau tetap berdiri teguh, berdiri kuat di dalam firman Allah. Karena kita sudah lahir baru, aku sudah dilahirkan baru. Yang lama sudah tak tinggalkan. Rasul Paulus katakan, yang lama sudah tak anggap sampah, yang enggak berguna. Masa kita mau kembali kepada sampah, memungut hal-hal kotor yang ada di dalam sampah, bukai tempat sampah. Siapa yang pernah bukai tempat sampah? Karena uangku ada di sana. Lali duitnya kata dibuat nang tempat sampah. Ya, Rasul Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di depanku. Kalau kita kembali ke belakang jadi tiang garam nanti. Kayak istrinya Lut, ya. Kalau kita kembali melihat kepada kehidupan yang lama. Mari kita belajar terus mengerjakan kehidupan kita yang baru, yang sudah lahir baru. Kita mau kerjakan terus supaya kita tetap ada di dalam Tuhan, ada dalam kelahiran baru itu. Tidak sampai kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan mau kembali kepada dosa. Kita harus berdiri teguh, berdiri kuat. Siapa yang dapat membantu kita? Itulah kenapa sebabnya Yesus katakan orang yang dilahirkan baru harus dilahirkan dari api dan roh. Siapa yang akan membantu kita untuk kita tetap berdiri teguh? Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk menjaga kita, untuk menguasai kita, untuk menuntun kita dalam segala hal. Karena ini yang sudah Allah janjikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita tetap berdiri teguh, untuk kita tetap menjaga hidup tetap baru di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan Nikodemus. Malam hari ini perjumpaan kita dengan Yesus biarlah mengubah hidup kita menjadi baru. Tetap berpaut kepada Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-7, ya kita lihat Injil Yohanes kembali pasal yang ke-7. Apa yang dilakukan Nikodemus ketika setelah berjumpa dengan Yesus, imannya tetap
di dalam Yesus, imannya tetap berpaut di dalam Yesus, sekalipun dia tetap hidup dalam lingkungan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, tetapi imannya tetap ada di dalam Yesus. Yohanes 7 ayat 45, di situ ada perikop Yesus dibela oleh Nikodemus. Ayat yang ke-40, ayat yang ke-50 ya. Nikodemus seorang dari mereka, ya. Jadi Nikodemus dalam kehidupannya tetap bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam besar yang sebagian besar tidak setuju dengan keberadaan Yesus, menentang dan ingin membunuh Yesus. Tapi di sini ada perikop Yesus dibela oleh Nikodemus. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi Nikodemus membela Yesus. Karena Nikodemus sudah menaruh iman kepada Yesus. Kalau Yesus adalah anak Allah, kalau Yesus adalah juru selamat, ya, dia tetap berpaut dan berpegang kepada Yesus. Dibela oleh Nikodemus. Pasal yang ke-19 dalam Yohanes. Pasal yang ke-19. Bagaimana Nikodemus ayat yang ke-38, 39. Ketika Yesus sudah mati, sudah disalib, sudah mati dan mau dikuburkan, kita baca ayat 38, 39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, keadaan Nikodemus mirip dengan Yusuf dari Arimatea ini ya. Dia percaya kepada Yesus tetapi mungkin tidak membuka imannya kepada publik. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Jadi Nikodemus tetap memandang Yesus, tetap mengikuti apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan. Sampai di hari penyalipan Yesus, sampai di hari kematiannya, Nikodemus tetap berpaut kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam kehidupan Nikodemus. Malam hari ini kita mau belajar perjumpaan kita dengan Yesus. Miliki waktu, khususkan waktu untuk kita mau berjumpa dengan Yesus. Segala pertanyaan yang ada di pikiran kita, segala kerinduan, pergumulan kita, beban permasalahan kita, bawa kepada Yesus. Jangan lagi andalkan kekuatan kita. Kita sediakan waktu untuk Tuhan, kita datang, kita berjumpa dengan Yesus, dan di situ kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Yang Yesus kerjakan dalam kehidupan Nikodemus akan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemuda remaja di tempat ini tetap setia, tetap kuat, berdiri teguh, dan menjaga hidup kita, menjaga lahir baru kita. Tuhan memberkati. Lagu yang akhirnya ku dijadikan baru, ku ya apa awalnya? Ada yang ingat? Darahmu Yesus. Kita pujikan pujian itu ya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia, penyalipannya Yesus membuat kita baru di dalam Tuhan. Sukacitaku penuh. Terima kasih Tuhan, kami boleh dilahirkan baru. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sukacitaku penuh,
karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagi-Mu, kami memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Ya, karena darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup baru di dalam-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, bermasmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah berjumpa dengan Engkau dan kami dijadikan baru. Kami mau hidup baru di dalam-Mu Tuhan. Kami mau berdiri teguh untuk kami tetap hidup di dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Saudara Rio berdoa. Tuhan, silakan duduk kembali, kita beri persembahan buat Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku
Tuhan memberkati persembahan kita, Tuhan Yesus yang membalas dan memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan, pengumuman gereja besok pagi pada anak-anak sekolah minggu, dilanjutkan jam 8:30 ibadah raya, disertai dengan perjamuan kudus. Hari Selasa tetap ada persekutuan doa untuk pemuda dan remaja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani, Tuhan memberkati kehadiran kita semuanya. Kita akan tutup dalam doa, nanti selesai tutup dalam doa teman-teman bisa duduk kembali karena ada pengumuman dari Ketua Pemuda. Tuhan memberkati, mari saya undang bangkit berdiri. Doa ya, Bes. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala penyertaan dan pimpinanmu dalam ibadah pemuda remaja malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya ini kami percaya berkat-berkat-Mu sudah Engkau curahkan bagi setiap anak-anak mudamu yang hadir malam hari ini. Kau memberkati anak-anak mudamu di tempat ini, biar mereka boleh tetap kuat iman di dalam Engkau Tuhan, boleh tetap setia, boleh tetap berdiri teguh, berdiri kokoh dalam iman mereka. Kami percaya ada banyak tantangan, ada banyak tantangan-tantangan yang akan kami hadapi di usia muda ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup anak-anak mudamu, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka tetap berdiri kuat. Mereka tetap menjaga hidup di dalam terang-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih berkati dalam segala perkara, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam apapun yang dikerjakan anak-anak mudamu, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami pulang, Allah menyertai sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Kamu muda-mudi remaja yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, saya serahkan. Shalom teman-teman semuanya. Saya ingin memberikan pengumuman sedikit bahwa tanggal 30 Januari kemarin AOC Generation ulang tahun yang keempat. Dan nanti ibadah perayaan ulang tahun AOC Generation akan dibarengkan dengan Valentine tanggal 15 Februari. Teman-teman jangan lupa hadir tanggal 15 Februari. Kita akan mengadakan ibadah perayaan ulang tahun AOC Generation keempat dan Valentine pukul 5.30. Dan teman-teman jangan lupa akan ada tukar kado seperti biasa, dibungkus dengan koran ataupun kertas LKS bekas. Bukan makanan atau barang yang cepat habis dan minimalnya 20.000. Selain itu,
kita akan ada food gathering, yaitu teman-teman bawa lauk dari rumah untuk dibawa ke sini, nanti nasinya akan disiapkan oleh gereja. Oke, itu pengumuman untuk tanggal 15. Untuk pengumuman lebih lanjut akan di grup WA. Selanjutnya untuk fellowship yang akan dikerjakan di bulan Juni atau bulan Juli atau Youth Camp Part 2. Jadi teman-teman akan dibuka menabung lagi ya teman-teman di Mas Wahyu. Mungkin teman-teman yang buku tabungannya hilang atau belum mendapat buku tabungan bisa ke saya habis ini, nanti saya kasih. Dan Mas Wahyu semangat ya untuk menghimpun dana, dan kurang lebih kita memerlukan dana estimasinya 200.000 ke atas ya. Jadi mulai dari hari ini kita menabung, oke? Oke, sekian pengumuman dari saya. Selamat malam.